sebagai Sutratur Hidayah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan kami serukan tolong dengarkan program dari Lentera Ramadan yang diadakan oleh PAC Ansor Paciran. Semoga bermanfaat untuk panjenengan semua dan kita semua dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ta'khulul hasanat kama ta'khulun nar al-hatabah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini dipertemukan kembali pada bulan yang kita nanti-nanti, yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah, saya sampaikan pula apresiasi kepada sahabat-sahabat Ansor yang tetap eksis berdakwah di media sosial. Mudah-mudahan dakwah semacam ini bisa digalakkan dan ditegakkan ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sahabat Ansor berada dimanapun Anda. Pada suatu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabatnya pada suatu majelis. Kemudian Rasulullah dawuh, "Hai para sahabat, sebentar lagi akan lewat di hadapan kalian salah seorang ahli surga." Begitu Rasulullah dawuh semacam ini, para sahabat penuh dengan keingintahuan siapa gerangan orang yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tidak begitu lama ada sahabat Ansor yang baru keluar dari tempat mengambil air wudhu, di mana janggutnya masih basah bercucuran air bekas air wudhu. Ternyata beliau ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahli surga. Kemudian besoknya lagi pada majelis yang sama, sampai 3 hari berturut-turut Rasulullah dawuh, akan lewat di hadapan kalian orang ahli surga. Dan pada saat itu pula orang yang dimaksud adalah sama pada hari pertama, kedua, dan ketiga. Dari kasus ini kemudian ada salah satu sahabat yang ingin tahu gerangan amalan apa yang menyebabkan orang tadi dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Maka dengan keinginan tahuan yang sangat-sangat amat besar, sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ini kepingin mengorek, kepingin mengetahui gerangan amaliyah apa yang dilakukan oleh sahabat tadi sehingga dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Maka dengan alasan yang dibuat-buat, Abdullah bin Amr menemui sahabat tadi, meminta izin dengan alasan yang dibuat-buat untuk bisa bermalam di dalam rumah sahabat yang dimaksud. Kemudian oleh sahabat tadi dipersilahkan, "Silahkan ya Abdullah bin Amr, Anda untuk menginap di rumah kami." Kemudian ketika Abdullah bin Amr berada di rumah sahabat yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai ahli surga tadi, melakukan penelitian, pengamatan, ternyata berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr selama 3 hari, bahwa sahabat ahli surga tadi dianggap tidak memiliki amalan-amalan yang istimewa menurutnya. Maka dengan wajah yang sangat kecewa, Abdullah bin Amr minta izin kepada sahabat tadi untuk pamit karena tidak menemukan apa yang dimaksud. Sambil berkata, "Kang, sebetulnya
saya tidak punya masalah apapun dengan keluarga kami. Hanya kami beralasan untuk mampu menginap di rumah panjenengan. Sebetulnya saya kepingin mengorek gerangan amaliyah apa yang Anda lakukan sehingga Rasulullah pada majelis yang sama 3 hari berturut-turut menyebut Anda sebagai ahli surga. Kemudian Abdullah bin Amr berpamitan kepada sahabat ahli surga tadi. Tapi sebelum berpamitan, Abdullah bin Amr dipegang tangannya oleh sahabat tadi sambil berkata, "Kang Abdullah, sebagaimana yang Anda lihat bahwa saya memang tidak punya amalan khusus. Saya tidak punya amalan tertentu yang bisa menyebabkan saya dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Tetapi di dalam hati saya tidak ada niat untuk menipu sesamanya. Tidak ada rasa hasud terhadap teman-teman yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hati yang selalu saya jaga dari hasud kepada sesama. Barangkali ini yang jenengan cari selama ini." Begitu sahabat tadi berkata seperti itu, Abdullah bin Amr kemudian dengan penuh bahagia berkata, "Masya Allah, ternyata ini yang saya cari. Bahwa hati panjenengan yang baik, yang tidak ada hasud, iri, dengki di dalamnya, ini yang menyebabkan panjenengan dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahli surga." Sahabat Ansor dimanapun Anda berada, dari paparan kisah yang saya sampaikan tadi, bahwa hati yang bersih, hati yang murni, hati yang tidak ada hasud di dalamnya mampu menjadikan sahabat tadi sebagai ahli surga. Karena itu mari kita kikis hati kita pada momentum Ramadan ini untuk tidak memiliki rasa dengki, iri, hasud kepada teman dan kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan mengikisnya hati kita dari sifat dengki, iri, dan iri hati kepada sesama mampu menyebabkan kita masuk di surga pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Demikian sedikit yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.